Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'da. Allahumma fasholli wa sallim ala sayyidina Muhammadin kana shadiqul wa'di wa kana rasulan nabiyya wa ala alihi wa sahbihi alladziina yuhsinuna islamahum wa lam yaf'alu syai'an fariyya. Amma ba'd. Fa ya ayyuhal hadirun rahimakumullah, usikum wa nafsi bi taqwallah faqad fazal muttaqun. Faqala Allah Ta'ala fi kitabihil karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wa laqad karramna bani adama wa hamalnahum fil barri wal bahri wa razaqnahum minat thayyibati wa faddalnahum ala katsirin mimman khalaqna tafdila. Hadirin al-Jumat yang dimuliakan Allah, khatib berwasiat dengan wasiatut taqwa. Mari kita sama-sama meningkatkan keimanan dan ketakwaan kita kepada Allah. Takwa dalam arti yang sesungguhnya, yakni melaksanakan segala perintah Allah dan menjauhi segala apa yang dilarangnya. Hadirin al-Jumat yang dimuliakan Allah, bangsa Indonesia pada tanggal 17 Agustus yang tinggal 2 hari lagi akan memperingati hari ulang tahun kemerdekaannya
yang ke-80. 80 tahun sejak 17 Agustus 1945 sampai hari ini, usia bangsa Indonesia, usia negara kita Indonesia yang kalau menghitung umur manusia, usia ini sudah cukup tua. Dan usia seperti itu hakikatnya dan sesungguhnya harus menunjukkan kemapanan sebagai bangsa yang merdeka selama 80 tahun. Hadirin Jumat yang dimuliakan Allah, kemerdekaan hakikatnya adalah rahmat dan anugerah dari Allah Subhanahu wa taala sebagai pembalasan puncak dari Allah bagi bangsa Indonesia yang saat itu berjuang untuk terus memerdekakan negaranya sendiri, negara Indonesia. Dan pada tanggal 17 Agustus 1945 Allah menganugerahkan kemerdekaan itu, sehingga dalam pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 atas berkat rahmat Allah yang Maha Kuasa serta didorongkan oleh keinginan yang luhur, kalimat itu menunjukkan bahwa kemerdekaan Indonesia adalah rahmat Allah Subhanahu wa taala. Kemerdekaan Indonesia adalah anugerah dari Allah Subhanahu wa taala melalui ikhtiar bangsa Indonesia untuk memerdekakan dirinya. Di dalam Islam, di antara hal yang boleh dikatakan sebagai kemerdekaan, yakni peristiwa Futuh Mekah, peristiwa kemenangan dan terbukanya kota Mekah setelah Rasulullah berjuang mendakwahkan Islam dari mulai periode Makkah, dilanjutkan dengan periode Madinah, dan kemudian diakhiri dengan salah satunya adalah kemerdekaan yang dalam bahasa Al-Quran disebut peristiwa Futuh Mekah, yang digambarkan oleh Allah dalam Al-Quran surah An-Nasr. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Idza jaa nasrullahi wal fath wa ra'aitan nasa yadkhuluna fi dinillahi afwaja fasabbih bihamdi rabbika wastaghfir innahu kana tawwaba. Dalam ayat itu dikatakan idza jaa nasrullahi wal fath, apabila datang pertolongan Allah dan kemenangan atau Futuh Mekah. Futuh Mekah adalah anugerah Allah. Futuh Mekah adalah pertolongan Allah. Tapi di balik itu ada perjuangan Rasulullah dan umat Islam pada saat itu. Demikian pula kemerdekaan Indonesia adalah rahmat Allah, adalah pemberian Allah, yang di balik itu ada perjuangan bangsa Indonesia dengan berbagai tantangan, hambatan, rintangan, terutama dari kaum penjajah. Tapi akhirnya Allah Subhanahu wa taala menganugerahkan kemerdekaan itu kepada kita. Oleh karena itu, ketika kemerdekaan adalah sebuah anugerah, sebuah rahmat dari Allah Subhanahu wa taala, maka mensyukuri kemerdekaan harus sesuai dengan apa yang diinginkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita harus bersyukur sesuai dengan cara bersyukur yang benar, cara bersyukur yang baik, yakni mengembalikan semua nikmat ini kepada Allah Subhanahu wa taala dengan cara menjalankan segala perintah Allah dan menjauhi segala apa yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemerdekaan secara kasat mata adalah merdeka dari kaum penjajah, dari negara-negara penjajah pada saat itu. Tapi hakikatnya bahwa kemerdekaan bukan hanya dari penjajah, tetapi dari semua hal yang menjajah kita. Dan kalau kita melihat bahwa dulu sebelum merdeka, untuk sebuah kemerdekaan, negara kita Indonesia, bangsa kita memerlukan pasukan berani mati untuk mengusir penjajah. Dan hari ini setelah 80 tahun merdeka, negara kita, bangsa Indonesia tidak lagi memerlukan pasukan berani mati, tetapi memerlukan pasukan berani hidup di tengah-tengah kehidupan.
Karena kehidupan semakin menantang, banyak hambatan, tantangan, ancaman, gangguan, banyak yang menjajah kita. Maka yang dibutuhkan oleh bangsa Indonesia sekarang adalah orang-orang yang berani hidup di tengah-tengah kehidupan dengan perasaan merdeka. Dan merdeka sesungguhnya adalah melepaskan diri segala sesuatu yang menjajah diri kita, terutama urusan-urusan duniawi. Barang siapa yang hari ini masih terjajah oleh harta, oleh pangkat, oleh jabatan, oleh apapun yang menghampiri diri kita, oleh harta yang kita inginkan terus-menerus tanpa lelah, sesungguhnya orang-orang seperti itu adalah orang yang masih terjajah dalam kehidupan kita sekarang ini. Apalagi kemudian kita masih dijajah oleh kebodohan, oleh kemiskinan, oleh keterbelakangan, oleh perilaku buruk, oleh akhlak yang buruk, oleh kemaksiatan. Semua itu adalah bentuk penjajahan gaya baru yang hari ini kita tidak membutuhkan pasukan berani mati, sekali lagi saya katakan, tapi kita membutuhkan pasukan berani hidup di tengah-tengah kehidupan. Hiduplah dengan jiwa merdeka. Kita bebaskan diri dari kemiskinan, paling tidak kemiskinan ruhani kita. Kita bebaskan diri dari keterbelakangan dalam berbagai sektor kehidupan. Kita bebaskan diri kita dari perilaku maksiat, perilaku buruk, yang semua itu pelan tapi pasti telah menjajah diri kita. Kita bebaskan diri kita dari ketergantungan kepada selain Allah. Kita bebaskan diri kita dari kemusyrikan, di mana kita masih bergantung kepada selain Allah. Kita bebaskan semua itu, dan itulah hakikat kemerdekaan. Kita hanya merasa diperbudak oleh Allah Subhanahu wa taala, tetapi perbudakan yang sesungguhnya adalah perbudakan oleh Allah Subhanahu wa taala, dan di situ sesungguhnya letak kemerdekaan. Kenapa? Karena Allah yang Maha Kuasa. Apapun selain Allah, sehebat apapun, sekuat apapun selain Allah, semuanya adalah makhluk Allah, dan di sana tidak ada kekuatan apapun selain kekuatan Allah Subhanahu wa taala. Mari kita mengabdi hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Mari kita beribadah hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Mari kita bergantung hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita berharap mudah-mudahan bangsa kita, negara kita di usia yang ke-80 kemerdekaan ini ke depan betul-betul menunjukkan kemerdekaannya, yakni kemerdekaan di mana kita lepas dari keterjajahan selain Allah, di mana kita lepas dari keterjajahan kepada masalah-masalah duniawi. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala melindungi kita, melindungi bangsa Indonesia, agar negara kita senantiasa dalam ridho dan naungan Allah Subhanahu wa taala. Baladatun thayyibatun wa rabbun ghafur. Barakallahu li wa lakum bima fihi minal ayati wa dzikril hakim, wa taqabbal minni wa minkum tilawatahu innahu was samiul alim.